Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syabanu Ahmad. Pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai program kasir atau penjualan yang telah saya buat, yang merupakan salah satu tugas UAS atau ujian akhir semester saya. Nah, langsung saja dimulai dari halaman login atau program login. Di sini saya sudah berada pada program login halaman website atau aplikasi yang saya buat. Di sini ada username, password, level. Nah, untuk username sendiri saya sudah menyediakan sebagai admin dan kasir, dan levelnya itu ada administrator dan kasir. Di sini kita contohkan dulu sebagai kasir, passwordnya 12345 dan levelnya adalah kasir. Nah, kita telah masuk ke panel admin kasirnya. Di sini ada pencatatan session. Selamat datang, Anda login sebagai kasir. Sessionnya itu ada pada kasir ini. Dia akan mencatat session level yang login. Nah, selanjutnya kita contohkan masuk ke master data. Menu master data ini ada barang, kategori, pelanggan, dan supplier. Pertama, di panel data barang, kita contohkan tambah data. Di sini ada kode barang, kita contohkan saja A06. Kemudian nama barangnya ada baju Goofy 2. ID kategorinya pakaian. Jumlahnya kita buat saja 200. Tidak termasuk headline. Deskripsinya baju kemeja. Tanggal masuknya kita buat tanggal 29. Harga jualnya 100.000. Terjualnya 100. Nah, di sini ada input file gambar ya. Jadi kita contohkan untuk masukkan salah satu gambar. Di sini saya menggunakan contoh gambar saja. Nah, gambar ini. Sekarang kita klik tambah barang. Nah, maka data yang tadi baru kita input akan masuk ke sini, ke tabel data barang. Lalu, bagaimana dengan tombol editnya? Kita tes ya, tombol edit. Nah, contohnya kita akan mengganti jumlah barangnya tadi menjadi 300. Terus dia termasuk headline. Deskripsinya kita ubah jadi baju kaos limited edition. Dan foto barangnya kita coba ganti. Contohnya ini. Kita ubah data akun. Nah, maka dengan data yang tadi kita input telah berubah ya. Nah, selanjutnya kita contoh delete. Di sini kita contohkan delete yang gambarnya mirip ini ya. Kita delete. Maka datanya akan terhapus. Nah, untuk coding saya lupa menunjukkan coding dari login tadi. Untuk coding login, ini dia untuk form loginnya. Di sini ada username, terus ada password, level, dan tombol button untuk masuknya. Nah, untuk aksi loginnya sendiri ini dia. Di sini ada yang pertama yang pastinya kita include koneksinya dulu. Terus ada select database, di mana data dari user passwordnya itu berada ada pada tabel admin. Dan untuk pengecekannya sendiri hanya dua ini, yaitu username dan password. Dan untuk pencatatan sessionnya di sini saya menggunakan 3, itu username, password, dan level. Nah, level di sini berfungsi sebagai multi level nanti, karena ada beberapa menu yang hanya bisa diakses oleh admin. Nah, untuk yang barang tadi
Berikut merupakan coding barangnya. Sini ada yang pertama ya, di sini kita menggunakan koneksinya atau pencatatan sessionnya. Di sini ada pencatatan session, username dan passwordnya. Nah, berikut adalah penampilan data tadi. Bagaimana cara menampilkan data tabel tadi? Di sini kita select from barang, from tabel barang, order by namanya, nama barangnya. Nah, ini dia sintaksnya. Nah, kemudian ada di edit. Di sini ada pencatatan record ID dari barang tersebut. Berfungsi ketika kita mengklik tombol edit, maka yang akan tercatat itu adalah hanya ID data yang ingin kita edit. Contohnya seperti, misalnya kita ingin mengedit bagi Levi's kaos. Nah, di sini kan kodenya 43. Apabila kita klik edit, maka ID yang tercatat 43 dan akan memunculkan input file yang sebelumnya dari kode 43. Nah, begitu. Selanjutnya, untuk master data seperti kategori, pelanggan, dan supplier itu sama. Kemudian selanjutnya kita masuk ke transaksi. Di sini ada transaksi penjualan dan transaksi pembelian. Nah, di transaksi penjualan, di sini kita bisa contohkan tambah data. Contohnya ID pelanggan 5. Dia akan memunculkan secara otomatis nama dari ID pelanggan kelima, karena data yang ini relasi dengan tabel dari pelanggan. Nah, di sini ada kode pelanggan 5 atas nama Revinaldi. Ini merupakan relasinya. Kemudian apabila kita pilih kode barangnya, misalnya kode barang 46, maka dia akan memunculkan harga jualnya dan jumlah terjual dari data tabel barang 46. Nah, harga jualnya 100.000 dan terjualnya 100. Nah, di sini ada total harga. Apabila kita sudah input secara otomatis harga jual dan jumlahnya, terus kita klik sekali saja di bagian jumlah atau harga jual, maka total harganya akan muncul. Di sini ada algoritma matematika, yaitu perkalian dari harga jualnya dan jumlahnya. Kita tes tambah, maka akan muncul data yang kita tambah tadi. Ada ID pelanggan 5, nama pelanggan Revinaldi, nama barang 46. Nah, kemudian kita contohkan edit. Apabila kita ganti pelanggannya 3, kode barangnya 46, maka dia akan berubah datanya. Di sini juga ada tombol delete, kita teskan delete. Nah, sebelumnya di sini ada peringatan menggunakan JavaScript, yaitu yakin ingin menghapus data ini. Apabila yakin, kita klik OK. Misalnya tidak, dia tidak akan terhapus. Kita coba hapus karena ada data yang sama. Hapus. Oke. Nah, datanya hilang. Nah, di sini ada yang namanya invoice atau faktur. Jadi, kita dapat melakukan print hanya untuk data yang kita inginkan. Kita contohkan invoice. Nah, akan otomatis muncul seperti ini.
Nah, di berikut adalah data lengkap pencatatan dari loginnya yang kita masukkan tadi. Kita username yang kasir dan levelnya itu adalah kasir. Nah, produk yang Anda jual, kode barang 43, harganya 100.000, jumlahnya 50 dan total bayarnya 5 juta. Nah, di sini ada tombol print, kita klik print. Nah, maka akan muncul halaman print. Nah, di sini kita bisa print langsung ke printer atau kita pilih save as PDF. Bisa juga. Kita contohkan save as PDF. Nah, kita contohkan saya ke dalam picture di sini saja. Save. Coba kita lihat. Nah, ini dia data yang tadi. Coba ke Google. Kita lihat tampilannya. Nah, ini dia data yang kita print tadi ya. Kita jadikan PDF tadi. Selanjutnya kita kembali saja. Nah, selanjutnya kita masuk ke transaksi pembelian. Untuk transaksi pembelian sebenarnya mirip, karena dia logikanya mirip sekali. Untuk transaksi pembelian ada tambah data, terus ada edit, delete, dan invoice. Untuk total harganya juga memiliki algoritma yang sama. Nah, untuk scriptnya, close dulu. Untuk script yang tadi, kita lihat di penjualan itu ada penjualan PHP. Nah, sama seperti tadi ada pencatatan session. Untuk tampilan data seperti ini, sama seperti di aksi barang atau di barang. Nah, untuk yang JavaScript tadi, ketika kita menghapus, ada muncul yakin ingin menghapus data, kita menggunakan JavaScript. Jadi ketika ada event klik, maka akan muncul return confirm dengan teks yakin ingin menghapus data ini. Nah, tadi ini adalah contoh penggunaan JavaScript untuk tombol delete. Selanjutnya pada tambah data. Nah, untuk bagian ini merupakan pemanggilan data dari tabel pelanggan. Karena kan tadi kita ingin menampilkan kode pelanggan. Lalu akan muncul otomatis nama pelanggannya. Di sini ada pemanggilan tabelnya. Nah, kemudian ini penyebutan variabel untuk nama pelanggan. Agar apabila kode pelanggan yang kita pilih akan memunculkan nama pelanggan yang sesuai dengan kodenya. Di sini ada A, nama pelanggannya, terus kita memanggil kode pelanggannya. Selanjutnya ada juga yang untuk kode barang, caranya sama dengan kode pelanggan tadi. Nah, untuk mengganti secara otomatisnya jangan lupa untuk melakukan event on change. Jadi ketika kode pelanggan dipilih, dia akan melakukan perubahan nilai. Nah, di sini ada nilainya. Nilainya itu ada nama pelanggan. Jadi apabila ada perubahan nilai, maka akan melakukan perubahan nilai pada field selanjutnya, itu nama pelanggan. Di sini nama pelanggan hanya read only, hanya bisa dibaca, tidak bisa diganggu ya. Nah, bagaimana dengan JavaScript-nya? Nah, di sini ada PHP echo A, yaitu menampilkan variabel A tadi yang ada di atas. Variabel A yang ini.
Nah, kemudian di sini ada function change value atau ganti nilai. Nah, kita mengambil elemen dari ID nama pelanggan atau merubah berdasarkan nama pelanggan, ID nama pelanggan dengan nilai nama pelanggan. Karena kita membutuhkan nilai otomatis yaitu nama pelanggannya. Nah, selanjutnya ada form atau field total harga. Di sini kita menggunakan JavaScript untuk mendapatkan total harga secara otomatis. Di sini ada harga jual dan jumlah, kemudian ada total harga. Di sini kita menggunakan penamaan untuk on focus dan on blur-nya, yaitu start call dan stop call. Sama juga dengan jumlahnya, ada on focus start call dan on blur stop call, yaitu eventnya ya. Sama seperti yang tadi, untuk total harganya kita hanya read only, jadi agar tidak bisa diganggu. Dan untuk ID-nya, yang pertama harga jual itu ada ID harga jual, terus ada ID terjual dan ID total harga. Nah, untuk JavaScript-nya, yaitu ada function start call, ada interval set interval. Kemudian ada function call, yaitu untuk perhitungannya. Ada one dokumen penjualanku. Penjualanku ini adalah nama formnya. Jadi kita mencatat nama form yang tambah datanya. Nah, nama form namanya penjualanku. Kemudian ada harga jual, ID dari harga jual. Kemudian yang kedua, variabel kedua yaitu ada sama penjualanku untuk nama formnya dan terjual itu nama ID-nya. Nah, ini dia logika untuk perhitungannya. Penjualanku total harga, nilainya adalah sama dengan variabel yang pertama dikalikan dengan variabel yang kedua. Begitu juga untuk bagian edit, sama saja. Nah, kemudian untuk bagian invoice atau pencetakan faktur, di sini ada cash invoice-nya. Di sini ada style untuk tampilan invoice. Kemudian ada workshop card-nya itu tampilan invoice-nya. Jadi udah masuk ke isinya. Di sini kita memanggil kembali tabel dari penjualanku, di mana nomor fakturnya berdasarkan ID yang sudah yang kita pilih gitu. Jadi di sini ada juga pencatatan session-nya, username-nya, kemudian ada pencatatan session untuk levelnya. Dan juga menampilkan tabel yang data yang kita pilih. Dan jangan lupa untuk memanggil kembali tabelnya berdasarkan ID-nya. Nah, untuk script untuk pencetakan atau print tadi, ini dia div class no print. Nah, have on click. Jadi apabila ada event klik, maka akan melakukan print dari window-nya. Nah, selanjutnya kita kembali ke program laporan. Nah, untuk laporan sendiri kita contohkan laporan penjualan. Nah, di sini saya mendapatkan window alert, yaitu dari JavaScript-nya Anda bukan admin. Nah, di sini saya bilang tadi ada pencatatan session level berguna untuk multi level. Jadi level selain administrator, dia tidak akan bisa masuk ke laporan penjualan atau melihat laporan penjualannya secara langsung. Nah, kita klik OK. Nah, dia akan kembali ke home. Kita coba login sebagai admin. Kita logout dulu. Terus kita masukkan username-nya admin, passwordnya 12345, levelnya administrator. Kita masuk, kita kembali ke laporan tadi. Terus laporan penjualan. Nah, dia akan nampil laporan penjualannya karena kita sudah login sebagai administrator. Di sini ada tercatat login as
administrator. Nah, ini tampilan data yang tadi yang sudah kita input di laporan penjualan. Kemudian ada laporan pembelian. Ada juga tampilan datanya. Nah, selanjutnya kita contohkan cetak dari laporan penjualan. Nah, di sini akan tampil laporan penjualannya, bukan per ID atau per data, tapi melainkan semua rekap data yang ada di laporan di form penjualan akan muncul di sini. Bisa juga dicetak seperti tadi. Untuk scriptnya atau codingnya, kita pilih laporan penjualan. Terus ada L penjualan PHP. Nah, ini dia. Tidak jauh beda dengan penjualan tadi. Bedanya di sini kita tidak menggunakan tombol edit, delete, karena di sini hanya laporan penjualannya saja. Nah, di sini tadi untuk pencatatan sessionnya. Jadi, session level administrator. Jadi hanya yang dibolehkan itu adalah administrator. Selain administrator, dia akan muncul script JavaScript alert, yaitu Anda bukan admin, dan akan secara otomatis mengalihkan halaman website ke home. Kemudian untuk cetaknya sendiri, sama seperti tadi menggunakan JavaScript event on click, maka akan melakukan print window. Untuk script penampilan tabel datanya sama seperti yang lainnya. Nah, itu saja penjelasan pada malam hari ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.